Selamat pagi para taruna, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan kita kali ini, yaitu di materi komunikasi isyarat. Pada beberapa waktu lalu kita sudah sering mempelajari tentang prosedur, cara komunikasi, ataupun isyarat-isyarat bendera, isyarat bunyi, isyarat-isyarat kabut, dan lain sebagainya. Kemudian pada sehari-hari ini kita akan membahas tentang alat keselamatan di atas kapal ataupun safety equipment. Kamu harus tahu juga ya, sebagai seorang mualim ataupun kapten kapal ataupun radio officer yang bertugas pada saat dinas jaga di anjungan ataupun di bridge station, ini perlu memahami tentang alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal. Beberapa hari belakangan ini santer terdengar tragedi kecelakaan ataupun musibah di perairan Indonesia yang mungkin disebabkan cuaca buruk yang akhir-akhir ini sedang melanda wilayah NKRI tercinta kita. Sebenarnya di atas kapal itu sendiri terdapat beberapa alat keselamatan yang diwajibkan oleh peraturan internasional untuk mencegah jatuhnya korban jiwa jika musibah tak terhindarkan lagi. Inilah beberapa penjelasan singkat beberapa alat keselamatan yang sebenarnya wajib dimiliki setiap kapal yang sedang berlayar. Yang pertama adalah inflatable life raft. Ini bentuknya seperti kapsul ya. Kamu lihat seperti ini. Seperti kapsul bentuknya. Yang pertama adalah inflatable life raft. Ini bisa dibuka ketika terjadi suatu musibah atas perintah kapten untuk dilemparkan ke laut. Nah, saya ulangi, namanya adalah inflatable life raft ya. Bentuknya seperti kapsul putih seperti ini. Ini terletak di atas kapal ataupun yang mudah dijangkau pada saat terjadi suatu musibah kecelakaan kapal di laut. Umumnya hanya disebut life raft ataupun pelaut Indonesia sendiri menamai dengan rakit penolong ya, life raft atau biasa kita sebut dengan rakit penolong. Mungkin sebagian orang yang pernah naik di atas kapal pernah melihat benda ini nangkring ataupun terletak di lambung kanan kiri kapal, tetapi kurang mengerti apa fungsi dari alat ini. Nah, pada saat terjadi keadaan darurat, benda ini berperan penuh ataupun berperan penting jika penumpang ataupun ABK kapal harus meninggalkan kapal. Umumnya keadaan ini disebut dengan abandon ship. Artinya adalah proses meninggalkan kapal. Nah, ini seperti ini ya, life raft-nya ya. Kamu harus ingat. Ya, seperti ini gambarnya, life raft ataupun rakit penolong. Ya. Cara kerjanya dengan menekan hydrostatic release unit yang terdapat di salah satu bagian daripada life raft. Ini jangan sembarang kamu tekan-tekan ya, tiba-tiba dia bisa mengembang sendiri dia ini. Ya, itu ini harus perintah kapten. Pada saat terjadi suatu musibah ini harus dilepaskan. Ya. Kemudian yang kedua, inilah namanya hydrostatic release unit ya kan. Dengan menekan bagian ini nih, ataupun hydrostatic release unit, dengan otomatis life raft akan jatuh ke air dan mengembang. Setelah mengembang dengan sempurna, barulah alat ini siap untuk digunakan. Jadi nanti setelah di hydrostatic release unit itu tadi ditekan, dia akan otomatis akan jatuh ke air ataupun ke laut dan mengembang dengan sendirinya ya. Seperti ini bentuknya nanti ya, kalau sudah berkembang di laut. Nah, seperti ini. Tadi dari yang bentuk kapsul putih tadi, ketika rilisnya itu ditekan, tombol hidrostatiknya tadi ditekan, hidrostatik release unit tadi ditekan, maka dia akan terlempar ke laut secara otomatis, dia akan berkembang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, kamu sudah pernah lihat ini mungkin alat keselamatan lainnya di atas kapal adalah yang sering kita pakai di laut ketika terjadi suatu musibah ataupun latihan di atas kapal. Sebagian besar orang mungkin pasti tahu persis apa kegunaan daripada alat ini. Nah, di atas kapal alat ini hampir terdapat di setiap ruangan. Di kapal yang memuat penumpang, wajib hukumnya ABK kapal mempraktekkan cara penggunaan life jacket sesaat setelah kapal berlayar. Dan kalau kita teliti di dinding-dinding kapal pasti terdapat petunjuk penggunaan alat ini ya. Ini jangan main-main ya dengan life jacket ya. Nah, ketika terjadi suatu musibah, aku akan berebut ini.
paling tidak kita tahu posisi kalau di kamar-kamar kita masing-masing, kita tahu posisi life jacket itu ditaruh ataupun diletakkan di mana. Berikutnya adalah life buoy. Life buoy ataupun pelampung ya. Life buoy ini seperti ini pelampung. Ini ketika ada orang terjatuh ke laut, ini kita lemparkan ini, maka dia akan berenang berusaha untuk menggapai pelampung ini ataupun life buoy ini ya. Nah, seperti ini namanya life. Jangan lupa ini seperti ini bentuknya. Ini namanya life buoy ya. Kemudian mendengarnya mengingat kita dengan salah satu merek sabun mandi ya. Bukan life buoy yang sabun ya, ini namanya life buoy ya. Akan tetapi sebenarnya alat ini di atas kapal adalah salah satu nama alat keselamatan. Apa itu namanya? Life buoy. Saya ulang, namanya apa adalah ini life buoy ya. Tadi adalah life jacket. Nah, kemudian yang pertama tadi apa namanya? Coba ingat, apa namanya? Inflatable life raft ya. Terus sudah life jacket, life buoy ya. Fungsinya sendiri ketika secara tidak sengaja seseorang terjatuh dari atas kapal seperti saya sudah sampaikan tadi, man overboard kondisinya, life buoy dilempar ke air untuk mencegah korban terseret arus air dan tenggelam. Nah, alat ini pun dilengkapi dengan tali dan Holmes light, ada lampunya di situ ya, yang digunakan apabila keadaan minim cahaya. Holmes light dengan otomatis memancarkan cahaya apabila terapung di air, memudahkan tim penyelamat menemukan posisi korban. Ini Holmes light ya namanya ya. Ini akan berkedip-kedip lampu yang ada di sini ya, kedip-kedip ya. Terus ada namanya rescue boat ya, ini boat penolong. Ini coba perhatikan bentuknya seperti ini. Rescue boat ini yang terbaru ya, rescue boat terbaru, ada yang terdiri daripada kayu ataupun dari fiberglass ya. Ini seperti ini dari fiberglass ini ya, rescue boatnya ya. Perahu penyelamat ini diturunkan menggunakan dewi-dewi ya ataupun David ke air untuk menyelamatkan korban sesaat setelah jatuh dari atas kapalnya. Jadi ketika ada orang jatuh ke laut, dilemparkan life buoy, kemudian kita turunkan daripada skoci penolong ini ya, yang melalui dewi-dewi ini, derek ini ada dereknya di situ. Ini life buoy-nya ini, rescue boat-nya ini ada di sini, di dewi-dewi diturunkan oleh dewi-dewi untuk menolong orang yang mengalami suatu musibah di kapal. Nah, ini adalah rescue boat diturunkan dengan menggunakan dewi-dewi ya, ini kran ataupun derek yang ada di kapal itu ya. Bentuknya yang kecil serta gerakannya yang cepat dan lincah menjadikan alat yang satu ini menjadi andalan untuk menyelamatkan korban yang tercebur ke air ya. Kemudian di sini ada peralatan epirap. Epirap ya, coba perhatikan bentuk-bentuknya semua dari warna oranye. Epirap ya, kepanjangan dari Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini diletakkan di area yang bebas dari halangan. Nah, biasanya itu di atas anjungan kapal. Sesaat setelah kapal tenggelam, alat ini secara otomatis terlepas dari dudukannya dan mengambang di permukaan air. Dan secara otomatis pula memancarkan sinyal yang ditangkap oleh satelit Inmarsat ataupun satelit International Mobile Satellite Organization dan diteruskan ke stasiun pantai sehingga bisa dengan segera diketahui posisi kapal yang memerlukan bantuan. Jadi ini juga jangan sekali-sekali tekan tombolnya ya, tombol on, maka dia akan memancar, diterima oleh satelit dan ke semua kapal-kapal yang ada di daerah tersebut. Maka ini berbahaya sekali ya, jangan sembarangan ya main pijit tombol yang ada di sini ya, di perangkat epirap ini ya. Terus ini dia sistemnya, skema alur sinyal epirap ya. Nah, ketika tombolnya di on kan, dia akan memancar ke satelit diteruskan kepada Coast Earth Station, stasiun bumi pantai, kemudian MRCC ya kan, Maritime Rescue Coordination Center ataupun Basarnas ataupun SAR ya kalau kita ya di sini, diterima oleh pesawat udara, pesawat yang lain-lain ya, pesawat udara, kemudian ada kapal laut, helikopter,
dan sebagainya yang frekuensi bersamaan dengan epirub tersebut, sehingga ketika ini terjadi, dihidupkan, di-on-kan, maka semua akan terpancar kepada tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi memungkinkan untuk dimohon pertolongan ataupun bantuan. Terus ada namanya radar transponder, ya. Sekilas alat ini nampak seperti epirub, namun sebenarnya alat ini jauh berbeda meskipun kegunaannya hampir mirip. Nah, dari segi teknologi, alat ini di bawah dari epirub, ya. Alat ini akan dipasang di lab yang nantinya juga akan memancarkan sinyal. Nah, disinilah perbedaan antara radar transponder dengan epirub. Sinyal yang dipancarkan hanya mampu ditangkap oleh radar kapal-kapal yang berada di sekitar alat ini. Dan nantinya kapal yang menerima sinyal ini bisa langsung memberikan pertolongan. Jadi perbedaan antara radar transponder dan epirub itu sangat berbeda, ya. Kalau epirub tadi ditangkap oleh satelit, kemudian Coast Earth Station ataupun stasiun pantai, MRCC, kapal-kapal yang melintas, kemudian pesawat udara yang sedang terbang udara itu akan menangkap sinyal daripada epirub. Sementara kalau radar transponder ini hanya ditangkap oleh radar kapal-kapal yang berada di sekitar alat ini, ya. Hanya sekitar radar, ya. Ini bedanya antara radar transponder dan epirub, ya. Ini seperti ini radar epirub, ya. Radar transponder, saya ulangin, radar transponder yang ini. Terus ada immersion suite. Sekilas nampak keren juga, ya, menggunakan kostum ini, akan tapi percayalah sekalian, kalian tidak akan pernah mau menggunakan kostum ini di keadaan yang sebenarnya. Fungsinya adalah untuk mencegah pemakainya mengalami kehilangan panas tubuh ataupun hipotermia setelah terombang-ambing di dinginnya laut karena menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Ini immersion suite, ya, kan pakaian sepertinya bentuk seperti ini, ya. Saya belum maksudnya nanti akan saya sampaikan, ya. Immersion itu pakaian untuk pelindung, ya, seperti kettle pack, walaupun kalau masa sekarang ini bentuknya dia warna oranye. Kalau dia petugas COVID itu warnanya putih, tapi kalau kita warnanya adalah oranye. Seperti itu kurang lebih, ya, immersion suite, ya. Terus pyrotechnics, ya. Atau mungkin orang awam menyebutnya kembang api, ya. Pyrotechnik menyebut kembang api fungsi untuk menarik perhatian secara visual tim penolong karena alat ini memancarkan cahaya maupun asap sehingga tim penyelamat bisa melihat secara jelas dan dengan segera bisa memberikan pertolongan. Adapun beberapa macam peralatan pyrotechnics sebagai berikut. Ini ada parachute signal yang A, seperti ini bentuknya, parachute signal. Parachute signal digunakan di malam hari dengan menarik pemicu akan meluncurkan roket ini ke atas dan memancarkan cahaya merah terang di angkasa ini pada saat malam hari, ya. Ini persyaratannya. Ini persyaratan darurat atau persyaratan bahaya pada saat malam hari dengan mempergunakan parachute signal, ya. Terus yang kedua adalah red hand flare, ya. Bedanya dengan parachute signal adalah benda ini tidak meluncur ke atas, melainkan hanya dipegang di tangan dan pemegangnya cukup melambai-lambaikannya untuk menarik perhatian tim penyelamat. Terus smoke signal, ya, ini smoke signal ini seperti ini, warnanya pun oranye, ya, smoke signal seperti ini, ya. Nah, kalau yang satu ini biasanya digunakan apabila bencana terjadi di siang hari. Keberadaannya parachute signal dan red hand flare yang bekerja kurang maksimal di siang hari karena keberadaan cahaya matahari akan diatasi dengan smoke signal ini. Meski siang hari asap yang keluar dari alat ini mampu menarik perhatian ataupun menarik mata di tengah cerahnya panas matahari. Jadi jika diperhatikan semua alat keselamatan di atas berwarna cerah oranye ataupun oranye, tak lain dan tak bukan semuanya hanya bertujuan memudahkan pencarian korban, ya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, ya. Tugas kalian adalah mencatat, saya ulangin, menyimak video pembelajaran kali ini, mencatat, kemudian mengirimkan tugas siswa kalian ke Google Classroom. Demikian, ya, pagi ini secara singkat yang bisa saya sampaikan tentang materi alat keselamatan yang ada di atas kapal. Ini kaitannya dengan
materi yang saya ampu, yaitu komunikasi isyarat visual. Demikian yang saya sampaikan kepada anak-anakku semua, para taruna. Semoga ini bermanfaat. Ya, kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.